Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Ramadhani, NPM 19753020. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ujian akhir praktikum Sistem Basis Data bagian kedua, yaitu membuat physical design. Di sini terdapat konseptual design yang merupakan tugas dari ujian akhir praktikum bagian pertama. Pada konseptual design ini terdapat entitas admin, penerima, surat, RT, desa, rekening, transfer, dan kantor pos. Selanjutnya, kita membuat tabel short name. Pada tabel ini, saya mengambil contoh dari entitas penerima, di mana ini masih berbentuk konseptual design. Lalu, saya terjemahkan ke dalam tabel. Judul dari tabel ini harus sama seperti nama entitasnya, yaitu penerima. Di kolom tabel ini berisikan key type, optionality, dan kolom name. Isi dari kolom name merupakan atribut dari entitas penerima pada konseptual design ini. Lalu di kolom name ini terdapat ID penerima sebagai primary key. Primary key di tabel ini dilambangkan dengan PK, sedangkan kalau di conceptual design dilambangkan dengan lambang tanda pagar, simbol tanda pagar. Kolom name ini berisi ID penerima yang bersifat mandatory atau wajib dan sebagai primary key-nya. Lalu ada nama penerima yang bersifat mandatory, alamat yang bersifat mandatory, nomor HP yang bersifat mandatory, dan ID admin yang bersifat opsional. Selanjutnya ada relationship mapping. Di sini saya mengambil contoh dari relasi antara entitas penerima dan surat, di mana relasinya adalah one to one. Kalau diartikan yaitu satu penerima hanya memiliki satu surat dan satu surat hanya dimiliki oleh satu penerima. Berikut terdapat dua tabel, yaitu tabel penerima dan tabel surat. Di tabel penerima ini masih sama, terdapat kolom key type, optionality, dan kolom name. Lalu, kolom name ini berisikan dari atribut dari entitas penerima. Ada ID penerima sebagai primary key dan bersifat mandatory, nama penerima, alamat, nomor HP yang juga bersifat mandatory. Lalu ada ID admin yang bersifat opsional. Selanjutnya ada tabel surat. Di sini kolom name-nya berisikan dari atribut yang ada pada entitas surat. Ada kode surat sebagai primary key dan bersifat mandatory. Lalu ada tanggal terima yang bersifat mandatory dan ID penerima yang bersifat opsional. Di sini ID penerimanya sebagai foreign key, yang mana kalau di tabel penerima itu ia sebagai primary key. Selanjutnya ada arch mapping. Di sini dibuat arch karena kita tuh harus memilih salah satu saja. Ia tidak bisa terjadi dua sekaligus. Jadi kalau dalam kasus ini, jika warga tersebut memiliki rekening, maka bantuan tersebut akan dibagikan dengan cara ditransfer ke nomor rekeningnya. Tetapi jika warga tersebut tidak memiliki rekening, maka ia akan mengambilnya di kantor pos. Di sini terdapat 3 tabel, ada tabel rekening, transfer, dan tabel kantor pos. Di tabel rekening terdapat kolom name yang berisikan dari atribut pada entitas rekening. Ada ID rekening, nama bank, ID transfer, dan ID kantor pos, yang sama-sama bersifat mandatory atau wajib. Lalu, primary key-nya adalah ID rekening, dan ID transfer di sini sebagai foreign key 1, dan ID kantor pos di sini sebagai foreign key 2. Lalu, ada tabel transfer, di mana kolom name-nya berisikan ID transfer dan tanggal transfer. Di sini, primary key-nya adalah ID transfer, dan ID transfer serta tanggal transfer ini bersifat mandatory juga. Lalu, selanjutnya ada tabel kantor pos, yang berisikan kolomnya itu ID kantor pos,
yang bersifat mandatori dan sebagai primary key-nya. Lalu ada nama kantor pos yang bersifat opsional. ID kantor pos di sini merupakan primary key, di mana kalau di tabel rekening ini ia sebagai foreign key 2. Lalu ID transfer di tabel transfer ia merupakan primary key, yang mana kalau di tabel rekening ini ia sebagai foreign key pertama. Ini merupakan bentuk physical design-nya. Terlihat jelas perbedaannya dengan conceptual design yang pertama tadi, bahwa di sini lebih detail. Dijelaskan terdapat tipe datanya, dan di sini dijelaskan juga primary key dan foreign key-nya. Saya ambil contoh pada tabel surat, yang mana di sini ada kode surat, tanggal terima, ID penerima, dan ID admin. Di sini saya menggunakan tipe data varchar dengan 10 karakter pada kode surat. Maksudnya adalah saya membatasi bahwa jumlah angka yang maksimal dimasukkan pada kode surat nanti hanya 10 saja. Tanggal terima di sini saya menggunakan tipe data date. Begitupun penjelasan selanjutnya. Lalu sama juga di tabel-tabel yang lainnya seperti itu. Di physical design ini juga dijelaskan. Di sini ada gambar kunci yang berwarna abu-abu, yang artinya itu menandakan bahwa dia primary key. Di sini primary key-nya adalah kode surat, dan di sini pun disebutkan primary key-nya adalah kode surat. Lalu ini merupakan lambang dari foreign key-nya. Dan kalau di physical design, lambang primary key-nya itu merupakan huruf P. Sedangkan di conceptual design, lambangnya itu tanda pagar. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.